generasi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan sama, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan cita dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu dosen dan guru pamung yang saya hormati. Perkenalkan, saya Abdul Qadir Tumadina, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 angkatan 3 tahun 2023. Nah, pada hari ini saya akan melakukan video UKIN, video pembelajaran pada SMA Negeri 18 Seram bagian Barat dengan mata pelajaran sejarah dengan materi kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia dengan submateri perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Demikian, mari ikuti video pembelajaran saya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jurusan. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Baik Pak. Semua sudah siap untuk kita belajar? Siap Pak. Semua sehat? Siap Pak. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih. Bapak Guru cek dulu kehadiran peserta didik. Ketua kelas, jumlah peserta didik berapa? 22 orang Pak. Alhamdulillah senang hadir. 22 orang semua hadir. Ya. Berarti tidak ada yang sakit dan izin. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah yang bukan lagi mata pelajaran baru bagi Anda, tentu dengan materi yang berbeda. Nah, tentu pada pembelajaran kali ini Bapak Guru akan menerapkan salah satu model pembelajaran dan Bapak Guru akan memperkenalkan model pembelajaran itu buat anak-anak, yaitu model pembelajaran PBL. Anak-anak tahu apa itu PBL? Tahu. Apa itu? Iya, problem based learning adalah salah satu model pembelajaran yang akan Bapak Guru pakai untuk pembelajaran kali ini, sehingga tujuan pembelajaran yang nantinya kita capai dapat terlaksana. Nah, anak-anak lihat tujuan pembelajaran yang ada di depan, bahwa setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan, artinya anak-anak diharapkan mampu untuk menggunakan sumber-sumber sejarah untuk mengevaluasi secara kritis peristiwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dengan harapan anak-anak dapat membuatnya dalam bentuk laporan, ya dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk yang lainnya. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai
dan kemudian diterapkan dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, inilah gambar yang Bapak Guru tampilkan pada slide in focus yang akan memberikan dampak positif terhadap pembelajaran kita di hari ini. Anak-anak dapat melihatnya dengan jelas? Bisa. Oke. Tentu di gambar di depan ada dua gambar yang Bapak Guru tampilkan, yaitu gambar 1 dan gambar yang 2. Pada kesempatan ini, Bapak Guru minta ada dari kalian untuk memberikan penjelasan atau memberikan keterangan terkait dengan gambar yang ada di depan. Siapa yang bisa angkat tangan? Saya Pak. Oke, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Pak Alnur Fajar Musuki. Pak Alnur Fajar Musuki, silakan. Gambar 1 menunjukkan perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Oke, kita kasih aplaus kepada. Menurut Dr. Rizal, gambar 1 itu adalah bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Kenapa? Karena berhubungan dengan tujuan pembelajaran tadi. Nah, sedangkan gambar kedua belum disampaikan keterangannya. Siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan. Lalu sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Ramina Dokolamu. Ramina Dokolamu, silakan. Gambar yang kedua menunjukkan penyiksaan rakyat Indonesia oleh penjajah. Ya, kita kasih aplaus. Gambar yang kedua merupakan bentuk atau perwujudan tindakan premanisme, tindakan anarkis dari penjajah terhadap rakyat Indonesia. Nah, berikutnya kita dihadapkan dengan salah satu pertanyaan yang punya kaitan erat dengan tujuan pembelajaran dan gambar yang tadi Bapak Guru tampilkan, yaitu bagaimana dampak kolonialisme di Indonesia dan relevansinya hingga saat ini. Pada kesempatan ini, Bapak Guru minta juga ada salah satu peserta didik yang bisa memberikan keterangan kepada kita semua. Siapa? Saya, Pak. Ya, sebutkan nama. Nama saya Ambarwati Bongkai. Jadi semasa penjelajahan oleh kolonial Belanda, ada beberapa warisan atau peninggalan yang bisa digunakan hingga sekarang, yaitu seperti hukum yang diterapkan di Indonesia dan sistemnya. Oke, terima kasih. Kita bisa. Ini saatnya kita berada dalam suasana untuk meliburkan ketegangan, untuk menghilangkan stres sehingga kita bisa fokus pada pelajaran kali ini. Maka Bapak Guru minta salah satu dari peserta didik Anda yang Bapak Guru langsung tunjuk saya, karena kalian semua sudah terbiasa dengan speaking. Bapak Guru panggil Nyong Jumrah Duila untuk memimpin kita dalam ice breaking. Silakan. Teman-teman, silakan diri. Ibu fokus. Mendengar, fokus. Ibu konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, tepuk tangan. Silakan dulu. Terima kasih Bang Jumra dan teman-teman yang sudah membawa kita dalam suasana rileks santai untuk kita menyelesaikan soal pretest. Tetap diam di tempat, Bapak Guru akan membagikan soal. Oke, silakan kerja. Waktu kita 3 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Jangan lupa namanya ditulis. Namanya ditulis dan kelasnya ditulis. Oke.
Selesai? Bapak Guru minta angkat itu lembaran pretest. Pegang di tangan kanan atau tangan kiri. Yang ada di sebelah pojok kanan, berikan ke sebelah sisi kiri. Begitu sebaliknya. Silakan, belajar sekarang. Perhatikan, kita secara bersama-sama mengoreksi lembaran pretest. Untuk soal nomor 1, yang benar adalah option D. Jika yang benar, silakan kasih tanda benar. Yang salah dikasih tanda kali. Nomor 2, yang benar option C, cacing. Yang ketiga, option D, domba. Oke, selesai? Nah, sudah. Yang di belakang kasih ke di tengah kasih ke depan. Silakan. Nah, untuk memberikan penguatan kepada kita dan tentu untuk memberikan referensi tambahan bagi kita, Bapak Guru akan membawa kita dalam salah satu video pembelajaran yang tentu punya hubungan erat dengan penjajah di tanah air. Kebetulan kita ada di Maluku, maka ada salah satu video yang Bapak Guru tampilkan sehubungan dengan perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajah. Pahlawan nasional kita di Maluku siapa? Ini yang nanti kita saksikan video tentang perlawanan Patimura terhadap penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah dinasti. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis. Sekarang kita akan membahas perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Pada video kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu perlawanan Patimura yang dilakukan oleh rakyat Maluku. Simak terus ya. Pembubaran VOC pada tahun 1799 tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Dalam perkembangannya, Belanda kemudian membentuk pemerintahan kolonial untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Nah, perhatian. Jadi, sebagaimana yang sudah ada di meja kalian, buku dan LKPD, kesempatan untuk presentasi itu tidak harus dari kelompok Patimura atau siapa saja. Dari kelompok mana saja yang telah selesai, silakan Bapak Guru kasih kesempatan untuk presentasi lebih dahulu. Jadi tidak harus kelompok yang mana. Tetapi kalau misalnya kelompok Patimura sudah selesai, ya boleh juga kelompok Patimura digabung. Oke, sudah siap? Sudah, Bapak. Oke, apakah semua kelompok sudah siap? Iya. Nah, berarti Bapak Guru kasih kesempatan pertama kepada kelompok Patimura untuk mempresentasikan hasil studi. Silakan kelompok Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok Patimura. Nama saya Yoga Sundila sebagai moderator, dan sebelah kanan saya ada Rasti Bopamo sebagai ketua, dan di sebelah kiri saya ada Cindy Telah sebagai ketua. Selanjutnya
Kami akan memberikan hasil diskusi kami untuk ketua, silakan. Terima kasih kepada saudara moderator dan telah memberikan saya waktu. Perkenalkan kami dari kelompok Patimura akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme, saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perdagangan internasionalitas benua telah berlangsung dan berkembang sejak lama. Akan tetapi, narasi sejak tentang kota-kota pelabuhan baru diketahui dari catatan bangsa Eropa. Pada kenyataannya, jauh sebelum kedatangan mereka, terdapat banyak saudagar dan penguasa lokal di Nusantara yang memiliki kuasa, kekayaan dan kemampuan untuk melakukan penjelajahan dan bahkan perlawanan kepada dominasi asing yang ingin menguasai Nusantara. Oke, terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi kami. Selebihnya saya kembali kepada saudara moderator, dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami akan membukakan pertanyaan dari masing-masing kelompok. Dari kelompok kita Nasanuddin dan kelompok Jenderal Sudirman. Ya, silakan kelompok Sultan Hasanuddin. Perkenalkan, nama saya Siboto. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok Patimura. Ya, silakan. Sebutkan pada abad berapakah yang munculnya kota-kota pelabuhan penting di sekitar jalur selat Malaka, dan sebutkan satu persatu nama kota tersebut. Oke, jadi sebut pada tahun berapa dan nama kota-kota yang disinggahi oleh kapal-kapal perdagangan pada saat itu. Begitu ya pertanyaannya? Oke, kita persilakan untuk kelompok Patimura memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok Sultan Hasanuddin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Safia Rida, saya dari anggota kelompok Patimura. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Sultan Hasanuddin. Ya, silakan. Pada abad 11 dan munculnya kota-kota pelabuhan penting sekitar, yaitu Malaka, Samudra Pasai, Sumatera Timur, Jambi, Banten, Klaten, Tuban, Gresik, Makassar, dan lainnya. Itulah jawaban kami. Apakah dari kelompok Sultan Hasanuddin sudah pas? Iya. Terima kasih, jawaban kalian sudah pas. Oke, terima kasih. Jadi jawabannya pada abad ke-11, kota-kota atau pelabuhan yang disinggahi itu adalah Malaka, Samudra Pasai, Tuban, Gresik, dan lain-lain. Silakan kelompok Patimura untuk melanjutkan diskusinya. Oke, terima kasih sudah hasil diskusi kami. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, guru persilakan kelompok Sultan Hasanuddin untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kenalkan, nama saya Agus Sirawan. Saya dipilih sebagai moderator dari kelompok Sultan Hasanuddin. Dan di sebelah kanan saya ada saudara ketua yang bernama Ismail Masuki. Waktu dan tempat silakan kepada kita. Oke, silakan Baik, kelompok. terima kasih kepada saudara moderator. Perkenalkan, saya dari kelompok Sultan Hasanuddin akan mempresentasikan hasil kerja kami. Peran antara negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Berikut ini adalah beberapa peristiwa sejarah global yang memiliki dampak pada jalan sejarah di Indonesia. Perjanjian Tordesillas merupakan salah satu titik awal dari ekspansi bangsa Portugis dan Spanyol dalam melakukan penjelajahan dunia. Agar tidak terjadi perebutan wilayah yang sama, Paus Paulus Alexander
Mengembangkan garis demokrasi pada tanggal 7 Juni 1494 di Tordesillas, wilayah di barat laut Spanyol. Dampak perjanjian Tordesillas membagi pelaut Portugis berlayar ke timur, mengintari pantai barat Afrika. Pada 1487, pelayar Bartolomeu Dias mengintari Tanjung Harapan di Afrika dan memasuki Samudra Hindia. Kemudian pada 1497, pelayar Vasco da Gama sampai di Hindia. Itulah hasil presentasi kami. Selanjutnya akan dibawakan oleh saudara moderator. Kami akan masuk di sesi bertanya dari kelompok Patimura. Apakah ada pertanyaan dari kelompok Jenderal Sudirman? Iya. Diberikan kesempatan kepada kelompok Patimura dan Jenderal Sudirman untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, saya dari kelompok Patimura yang bertanya. Jelaskan pada tahun berapakah Portugis diberikan dari Ambon? Ya. Pada tahun berapakah Portugis meninggalkan Ambon? Oke, yang kedua, disilakan untuk memberikan jawaban. Oke, baik. Teman saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarban Permana. Saya dari kelompok Sultan Hasanuddin ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Patimura. Oke. Jadi pada tanggal 25 Februari tahun 1645, Portugis pergi dari Ambon setelah bangkitnya diserbu oleh aliansi VOC. Baik, terima kasih atas jawabannya, kami sangat senang. Oke. Silakan. Oke, baik, itulah kami kalau ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ya kelompok. Berikutnya kesempatan terakhir aku berikan kepada kelompok Jenderal Sudirman untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Pagi. Perkenalkan, saya Nurul Moga. Saya sebagai moderator dari kelompok Jenderal Sudirman. Di sebelah saya ada Amarwati Bontareng yang bertugas sebagai ketua dan ada Jumra Bila yang bertugas sebagai sekretaris. Materi yang kami bawakan yaitu tentang melawan kuasa negara kolonial yang dipresentasikan oleh ketua. Kepada ketua dipersilakan. Oke, silakan kita kelompok. Oke, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu melawan kuasa negara kolonial. Kedatangan Belanda pada awalnya tidak dilandasi oleh keinginan untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Ketika ambisinya berubah untuk menegakkan sebuah negara koloni, muncul gelombang perlawanan dari penduduk lokal. Perjuangan melawan dominasi kekuasaan Belanda di Indonesia melalui masa yang sangat panjang. Sebelum abad ke-20, gagasan mengenai NKRI belum dikenal, sehingga perlawanan rakyat lebih bersifat kedaerahan. Mereka berjuang untuk melawan dan mengusir penjajah dengan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani di daerah masing-masing. Periode sebelum abad ke-19, perlawanan berorganisir di Pulau Jawa dimulai sejak tahun-tahun awal kepindahan pusat pemerintahan VOC dari Ambon ke Batavia. Kesultanan Mataram dan VOC sempat mengirimkan utusan untuk berdiplomasi. Periode setelah abad ke-19, pada penghujung abad ke-19, VOC dibubarkan dan penguasaan negara-negara koloni berada di bawah langsung pemerintah Belanda. Namun perubahan tersebut tidak kemudian mengubah praktik kolonialisme di Indonesia, bahkan lebih eksploitatif. Demikian presentasi kami, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Oke, baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dari masing-masing kelompok. Jika ada ingin bertanya atau memberi masukan, silakan. Kelompok Jenderal Sudirman, silakan mencatat pertanyaan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, kami dari kelompok Patimura akan bertanya kepada kelompok Jenderal Sudirman. Dengan bunyi pertanyaannya, apa yang melatar belakangi rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda? Nah, jadi pertanyaannya, apa yang melatar belakangi rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda? Begitu pertanyaan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kasih Masuki. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Patimura. Sebenarnya perlawanan rakyat Indonesia kepada para penjajah, yakni bangsa Belanda ini disebabkan karena semata-mata adanya VOC, Kongsi Dagang Hindia Timur. Ini dianggap sebagai upaya bangsa Belanda untuk monopoli kekayaan Indonesia dan membuat rakyat Indonesia semakin sengsara. Itulah jawaban. Oke, Baik, terima kasih jawaban kalian. Kami kelompok Patimura sudah paham. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian itulah tadi hasil presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus kepada kelompok. Nah, anak-anak, itulah tadi materi diskusi yang sudah kalian paparkan dan kalian diskusikan serta telah dipresentasikan pada kelompok masing-masing, baik kelompok Patimura, kelompok Sultan Hasanuddin maupun kelompok Jenderal Sudirman. Bapak Guru akan memberikan penguatan sehubungan dengan materi itu. Namun, anak-anak, kursi dan meja dikembalikan seperti sedia kala. Nah, anak-anak perhatikan itu slide yang baru menunjukkan penguatan terhadap materi yang sudah kita diskusikan, bahwa saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Nah, anak-anak perlu diperhatikan bahwa setiap hubungan yang terjalin antara rakyat pribumi dengan pedagang dari luar ataupun dengan fungsi dagang milik pemerintah di Belanda yaitu VOC, tentunya punya salah satu tujuan, yaitu apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari kerajaan lokal yang lebih kecil adalah perlindungan, rasa aman dan bernilai prestise atau rasa bangga karena memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar. Dan kemudian tentu ada upaya ataupun peran antara negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di wilayah Nusantara. Jadi kerjasama yang terjadi antara pedagang-pedagang yang datang ke wilayah Nusantara, tentunya wilayah Indonesia, dalam hal ini upaya untuk menegakkan kekuasaan hegemoni itu pasti ada dan akan muncul dari kalangan pribumi, tentunya kalangan Nusantara, untuk bagaimana bisa ambil bagian dalam sistem perdagangan yang terjadi antara kongsi dagang ataupun antara pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah lokal yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Nah, anak-anak, ini adalah penguatan yang Bapak Guru sampaikan tentu untuk melengkapi apa yang menjadi materi kita di hari ini dan tentu menjadi bahan diskusi pada LKPD yang tadi sudah dipecahkan pada kelompok diskusi masing-masing. Nah, Bapak Guru mengharapkan bahwa dalam pertemuan kita kali ini, dalam pembelajaran hari ini, ada feedback dari Anda. Nah, oleh sebab itu Bapak Guru harap ada salah satu ataupun dua orang siswa ataupun tiga juga boleh yang bisa memberikan kesimpulan kepada kita terkait dengan materi hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Nah, silakan sebutkan nama Nona. Perkenalkan, nama saya Intan Dumatiga. Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bahwa pada awalnya perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dilakukan secara sendiri dan bersifat kedaerahan setelah adanya persatuan dari rakyat Indonesia oleh tokoh-tokoh nasionalis Indonesia baru. Perlawanan dilakukan secara serempak oleh tokoh-tokoh Indonesia pada saat itu.
Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus ke jadi menurut kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pada awalnya perlawanan rakyat Indonesia itu bersifat kedaerahan. Masing-masing daerah punya tokoh tersendiri untuk melakukan perlawanan terhadap bentuk pemerintah penjajah pada saat itu. Sehingga tujuan yang dicapai tidak terlaksana. Nanti setelah munculnya persatuan dari kalangan tokoh-tokoh nasional kita, kalangan Nusantara, baru ada perlawanan secara serentak terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih anak-anak atas kesimpulannya, dan Bapak Guru harap materi hari ini bisa memberikan nuansa baru bagi kalian dan menambah pola pikir tentang bagaimana bentuk kolonial yang terjadi di wilayah Nusantara, yaitu wilayah Indonesia kita yang sama-sama kita cintai. Nah anak-anak, pada saat ini kita akan melewati satu sesi yang mana bisa merupakan tolak ukur bagi Bapak Guru untuk melihat dan menilai pembelajaran kita di siang hari ini, yaitu dengan Bapak Guru memberikan kalian post test. Oke, silakan kerja, waktunya 3 menit. Jangan lupa tulis nama, tulis ras. Oke, selesai? Kenapa? Oke, silakan angkat hasil kerja kalian. Silakan angkat hasil kerja kalian yang post-test itu. Bapak Guru hitung 1, 2, 3 langsung serahkan ke teman yang samping. 1, 2, 3. Baik. Oke, kita terus cek lagi. Semua perhatian, pastikan bahwa di depan saya itu adalah hasil kerja teman. Bukan hasil kerja kalian kan? Oke, nomor 1, option D, domba. Nomor 2, option C, cacing. Nomor 3, option D, domba. Oke, langsung berikan tandanya. Yang benar dikasih berapa benarnya, B sama dengan berapa. Yang salah dikasih berapa salahnya, S sama dengan berapa. Selesai? Nah, yang dari belakang kasih ke tengah dan bawa pulang di yang paling depan. Nah, dari hasil post test yang kalian kerjakan, ternyata ada mengalami perkembangan. Yang benar semua adalah siswa yang bernama Siti Tilahan, dan yang benar 4 salah satu atas nama Bisna Muswi. Kita kasih aplaus ya. Nah, yang lain tetap semangat untuk belajar. Siapkan diri untuk kita nanti masuk di materi berikutnya lagi di minggu berikutnya. Namun sebelum itu, Bapak Guru ingin bagaimana feedback dari Anda, umpan balik Anda terkait dengan pembelajaran kita di hari ini dengan adanya refleksi. Apakah ada peserta didik yang menyampaikan sehubungan dengan pembelajaran kita hari ini? Bapak Guru persilakan. Saya, Pak. Sampaikan tentang ya, silakan. Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Siti Tilahan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Guru yang memberikan materi di hari ini. Membuat saya menambah ilmu dan berpengalaman yang baru dengan tentang penyiksaan rakyat Indonesia oleh penjajah.
Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus ke sini. Oke, silakan ya, Mas. Tunjukkan nama. Perkenalkan, nama saya Jumra Bilan. Ya. Materi hari ini membuat saya merasa senang karena tahu tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjara. Oke, itu. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran kali ini dan terima kasih sudah ada bersama Bu Guru dan tentunya materi ini merupakan materi kelanjutan dan nanti ada materi berikutnya masih dalam sub ataupun tujuan pembelajaran yang sama. Demikian, mari Bu Guru minta satu orang untuk memimpin kita dalam tes breaking untuk memberikan semangat akhir bagi kita. Silakan. Nyom Jumra. Alhamdulillah. Teman-teman dipersilakan berdiri. Teman-teman, sudah waktunya kita pulang. Kita pulang yuk. Ayo. Kita pulang. Akan ibu bertemas duduk lagi jaga doa let's go. Teman-teman, sebelum kita pulang marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasbi inna insana lafi illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berdoa selesai. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiang dan selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak. Sama-sama Pak Guru.